Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya si cowok panggilan Pijat Mas Uco. Ini Bang siapa tadi Bang? Bagus. Bang Bagus dari Indramayu. Ini mahasiswa IPB semester berapa Bang? Semester 6. S1, S2, S3? S1. Ini semester 6. Maaf ya sedikit sip. Nah, ini keluhannya sebenarnya cuman di tangan sama di punggung sama perutnya. Tapi tak tawarin mau full body, akhirnya berkenan. Nah, ini saya lenturkan dulu otot sininya. Sebenarnya kalau otot kakinya yang bagian depan sudah, nah, itu sebagai sarana negosiasi berkenan di video atau enggak. Nah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk Bang Bagusnya berkenan di video, tapi nanti tetap saya cross check dulu berkenan di upload atau enggak, karena semua berhubungan dengan orang banyak. Yang otot sininya kita lenturkan seperti ini. Nah, ini sing pegel-pegel di bagian hamstring. Nah, ini maaf ya, ini enggak saya vulgar semua ya, karena saya berusaha nyaman semua. Nah, ini otot tepinya juga. Otot tepinya kita lenturkan seperti ini. Dari atas ini tarik ke bawah. Nanti untuk kawan-kawan yang pijit dimanapun, usahakan saat pijit ototnya dilenturkan. Relaxkan saja, jangan ditahan, biar tidak cedera setelah dipijat. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita tekan di sini dikit. Dorong nih. Ini pelan-pelan mendorongnya, jangan langsung ditekuk. Pelan-pelan, karena tidak semua orang bisa langsung sampai habis. Ada yang nyampe di sini doang, sampai sini doang, ini macam-macam. Nah, setelah itu sanggah bagian lututnya begini. Nah ini. Setelah habis mentok, dorong ke atas lututnya, pelan-pelan seperti ini. Nah, kemudian angkat dulu sedikit, tapi usahakan kakinya jangan diangkat, yang dipijit. Relax saja. Nah, ini untuk kesehatan lututnya, biar tempurungnya bisa naik turun. Nah, seperti itu. Gimana rasanya Bang? Lumayan. Ya. Mudah-mudahan tidak tertipu dengan ini ya, dengan ulasan di Google Maps saya. Jadi kalau berkenan tolong kasih ulasan aja Bang, sesuai yang dirasakan. Ini Bang Bagus ini orang Ngapak bukan, Jawa juga bukan, karena Indramayu. Ini bagian sini kita lenturkan seperti ini, di otot tengahnya sini antara medial dan lateralnya. Nah, sampai ke tendon sini, jangan terlalu kencang, pelan saja. Oke. Nah, lenturkan bagian sininya, jangan terlalu dipaksa, pelan-pelan dulu. Nah, tujuannya untuk relaksasi. Nah, kemudian bagian sininya ya. Nah, ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, terserah, aman semua, asal jangan terlalu kencang ya. Bisa begini, terus di polisar tendonnya ini bisa digantung-gantungkan seperti ini. Oke, selesai. Untuk tidak tahu, kan yang ngerasain bukan saya, yang merasakan itu orang yang dipijat. Nah, ini otot gluteusnya, ini gluteus minimusnya yang atas di sini. Ini kita lenturkan seperti ini, bisa ditekan-tekan begini pelan-pelan saja, tapi jangan pas di tulangnya. Terus gluteus maximusnya sini, otot pantat yang besar, ini bisa lenturkan seperti ini, tekan-tekan di sini sedikit. Ya, ini untuk melenturkan ototnya. Nah, kemudian ambil dari otot tepinya sini, otot pinggirnya. Nah, sini. Kenapa? Nyelinapnya otot gluteusnya itu di daerah sini. Nah, ini biasanya kalau pantatnya sakit bisa digigit seperti ini. Ya. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen di channel YouTube saya Pijat Mas Uco. Terima kasih ini untuk Eca Sport jersey-nya. Mudah-mudahan selalu jaya.
YouTuber tanpa subscriber bukan apa-apa. Nah, jadi sebagai YouTuber pemula, saya selalu akan berikan informasi yang sebagaimana mestinya. Silakan share kalau ada manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya abaikan saja. Jadi kita fair-fairan, tidak ada manipulasi. Dari sini kita tarik sedikit seperti ini. Nah, sini ya. Di otot dalamnya sini. Nah. Kalau terlalu kenceng bilang aja bang, biar tidak ada cedera. Nah sini seperti tadi, tekan sedikit dorong sini. Nah ini di lututnya bunyi cekluk cekluk gitu. Nah gimana rasanya bang sekarang? Jadi tambah enak atau tambah parah? Setelah itu dorong seperti ini. Nah jadi selalu ditanya dulu yang dipijit pernah operasi enggak. Kalau pernah operasi lebih hati-hati lagi. Oke, tinggal relaksasi di bagian betis. Ini bisa seperti ini. Untuk minyak silakan mau pakai minyak apa aja, karena di dunia perpijatan yang saya tekuni minyak hanya untuk memperlicin aja, biar tidak sakit buah bulu-bulu begini dikantorkan seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah ini sama seperti tadi, tekan di bagian, pegang di bagian pergelangannya, tekan-tekan seperti ini biar nyaman. Nah, setelah itu dilekan, posisikan kaki seperti ini, dilekan betisnya seperti ini, set. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah, oke. Selesai sudah untuk di bagian kaki. Gimana bang rasanya bang? Biasanya tambah enak, tambah enteng. Buka bajunya bang, untuk badannya bang. Ini wajah kelihatan nggak apa-apa kan? Oke. Jadi semua atas persetujuan ya. Oke, buka aja. Agak sip. Nah, relax, santai. Kepala boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri, boleh lurus. Senyamannya bagaimana? Nah ini, kalau dari bentuk ini ada sedikit pegel-pegel di bagian punggungnya. Ini yang sering bagian tidak nyaman ini. Ini otot sininya tegang sampai ke simbol otot trapeziusnya sini. Ini kalau ini kan sakit. Ya, sakit benar. Nah ini sedikit. Sekali yang sini di sini. Ini sedikit dari sini. Nih sininya. Kalau di sini aman. Cuman yang kanan dari sini sampai ke sini. Jadi usahakan kalau miji di bagian punggung, posisikan tangan tidak nyangga badannya. Posisi tangan tidak nyangga badan, bisa begini, bisa ke bawah. Biar otot di sini tuh benar-benar tidak sedang bekerja. Jadi otot di sini benar-benar rest. Nah, baru kita rilis seperti ini. Ini bisa begini. Kalau yang MCO Pak Iwan Setiawan itu bisa langsung begini, bisa. Ya, metodenya masing-masing, silakan. Tujuannya hanya untuk menyehatkan orang. Dan sehat pun agar ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kanan yang saya ini kan lebih banyak.
karena di bagian kanan yang lebih pegel-pegel nih kelihatannya. Nanti langsung kita rilis efeknya. Dan ini ototnya di pinggir tulang punggung ya yang dilenturkan, bukan pas di tulang punggungnya. Jadi hanya untuk melenturkan otot aja. Nah, dari sini ke sini pelan-pelan. Ya, ini otot di yang ke bagian perutnya. Ini sesuaikan alur dari tulang rusuknya, pelan-pelan saja. Nah, kemudian posisikan tangan ke belakang, sit. Nah, seperti ini, rileks, santai, jangan ditahan, jangan dipaksa. Nah, sini, dari sini lenturkan ke sini. Nah, ini jangan terlalu kencang, sesuaikan. Kalau terlalu kencang nanti efeknya cedera, bisa otot bisa radang. Nah, ini seperti ini. Ini orang bilang tulang belikatnya, kalau bahasa medisnya itu tulang apa, skapula atau apa itu. Yang orang-orang medis lebih paham, dan yang lebih mengerti juga, yang suka belajar pasti paham anatomi tubuh ya. Nah, ini otot di sininya kita lenturkan seperti ini. Ini otot yang nempel di bagian tulang belikatnya. Nah, ini kita relaksasi seperti ini. Gimana rasanya? Tambah enak atau tambah parah? Lebih enak dari sebelumnya. Mudah-mudahan tidak terjadi malpraktek ya. Nah, yang penting mijit itu tekanannya disesuaikan, jangan terlalu kencang biar otot itu tidak cedera. Dan perhatikan juga alur ototnya. Otot yang di bagian sini kemana, otot yang di bawah ini arahnya kemana, disesuaikan. Oke, kayak tadi, posisikan seperti ini. Nah, ini relax. Tujuannya biar nonton sini, biar otot di dalam sini itu biar juga kena pakai jempol begini. Nah, seperti ini. Biar lebih dekat saya jadikan sedikit. Ya. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ini tentukan seperti ini begini. Nah, siap. Ini begini. Nah, seperti ini bisa begini. Bisa ini pakai jari-jari bisa seperti ini. Kemudian ini kita benturkan lagi seperti ini di sininya. Posisi. Nah, ini seperti ini. Ya, setelah itu posisikan lagi seperti tadi biar rileks lagi. Ya. Dari sini dorong dari sini ke atas pelan-pelan, santai saja, rileks saja. Sampai di sini pas ujung tulang belikannya kita mainkan seperti ini, santai ya. Oke, tak taruh di depan biar kelihatan. Nah, seperti ini lebih nyaman, lebih kelihatan gitu ya. Nah, nah dari sini ya, set, sampai sini begini, set. Nah, ini lenturkan otot di sininya, otot pas di pundaknya sini. Ini kita relakskan seperti ini. Ini kalau mau yang melenturkan mungkin teman kosnya lagi sakit badan bang, bisa posisikan temennya seperti ini, kasih body atau kasih minyak, dorong begini aja bang. Yang penting jangan pasti tulang punggungnya, otot di pinggir tulang punggungnya seperti ini. Karena kalau pakai jempol, kalau bukan tekan pijat, jarang yang kuat, nanti bisa jempolnya sakit. Kalau tukang pijat karena memang udah kerjanya tiap hari seperti itu. Nah, ini nyaman sekali tau ini kan? Enak banget ya. Nah, ini begini, set begini. Bisa juga pakai tangan dua sama-sama ngepal. Ini posisikan begini. Ini tetap di ujungnya itu pinggir, ujungnya ini
tetap di pinggir tulang punggungnya. Jadi tulang punggungnya usahakan jangan sampai kena tekanan. Nah, ini bisa seperti ini, nyaman banget ini. Nah, kemudian diginikan set, biar relaksasi, biar lentur. Nah, otot sininya kita relaksasikan seperti ini. Ini kalau saya teruskan sampai setengah jam nggak masalah, cuman nanti tertidur nanti Bang bagusnya. Terus yang lain nanti nggak kepegang. Oke, duduk Bang. Gimana rasanya? Tambah parah. Terus duduk seperti ini. Ya. Ini bagian lehernya. Ini tulang leher. Otot di pinggirnya sini yang kita lenturkan. Pinggir-pinggirnya kanan kiri. Ya. Kita lenturkan seperti ini aja. Tekanannya sesuaikan, jangan kencang-kencang. Karena setiap orang punya kekuatan masing-masing. Nah, di sini, terus otot sininya diturunkan seperti ini. Sesuai satu otot leher. Oke, bagian sini kita lenturkan seperti ini, terus bagian sini kita lenturkan seperti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sakit-sakit badan bisa terbantu. Mungkin untuk temannya, untuk saudaranya. Nah, setelah itu di bagian kepala agak naik sedikit, tapi tetap rileks. Ya, ini bagian sini, ini kita lenturkan seperti ini. Ya, tekan sedikit di lentur-lenturkan aja. Biasanya kalau ini ada yang kayak ganjel-ganjel begini, ini digini-ginikan pelan-pelan aja. Ya, sesuaikan dengan alur ototnya. Nah, begini. Ini untuk tutorial langsung ke orang yang saya bilang pasien karena saya bukan dokter, jadi orang yang saya pijat itu lah, itu bukan pasien. Nah, telinganya dari sini dorong ke sini. Nah, ini dua-duanya. Ya. Oke, dari sininya dorong ke atas, set, pelan-pelan ke belakangnya. Nah, posisinya ini untuk dari tengah pas di atas telinga gini, set. Nah, gimana rasanya? Press. Ya, nanti ini bisa dilakukan sendiri ya. Di kaos atau di mana ya? Kalau lagi pusing-pusing begini aja. Nah, simpulkan di sini baru dorong ke belakang. Nah, dari sini simpulkan baru dorong ke belakang. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini untuk relaksasi otot di kulit kepala dan saraf-sarafnya. Yang penting jangan terlalu kencang. Nah, karena di situ banyak sekali saraf-saraf yang sangat berbahaya kalau kita tekan terlalu kencang. Kemudian posisikan tegak, set. Nah, dari sini dorong ke atas, set, begini, set, sampai sini, terus. Nah, ini enak sekali ini rasanya. Ini buat penyembuhan yang sakit pinggang juga bisa, untuk membantu merelakan otot-otot di punggungnya seperti ini. Ya. Tekanannya tetap sesuaikan. Gimana, Abang Bagus? Enak. Tinggal juga relaksasi bagian sini. Oke, kita lontang sekarang. Si tangannya yang sakit yang mana tadi? Iya, yang kanan. Yang kanan. Oke, ini bagian tangannya sekarang. Bismillah. Bis panco ya. Iya. Luar biasa, semangatnya anak muda. Kalian lenturkan otot sininya dulu. Ya. Otot sininya kita lenturkan seperti ini. Ya, terima kasih yang udah subscribe.
dan komen di channel YouTube saya. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sudah like, komen, subscribe dan sebagainya. Nah, tanpa subscriber, YouTuber bukan apa-apa. Tapi ini yang paling utama, tujuan edukasi tentang dunia perpijatan, biar tidak banyak orang yang tertipu dengan dalil apapun mengatasnamakan pijat. Kita lenturkan ke sininya. Nah, dari sini. Ini kalau kita mengepal, coba ngepal. Nah, ini ada garisnya sini. Ini otot yang besarnya, nanti posnya ada. Nah, ini yang dilenturkan seperti ini. Lenturin lagi. Nah, sip. Nah, begini kelihatan nih. Enak rasanya nih. Ya kan? Ini yang sering naik motor jarak jauh silakan dicoba. Seperti ini pijatannya. Nah, mungkin pas naik motor jarak jauh istirahat, ditekan-tekan bagian sininya. Nah, kemudian otot di sininya, belakang sini, ke belakang tulang sini. Nah, ini dilenturkan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada manfaat yang diambil dari setiap video. Ya, ini otot sininya kita tekan seperti ini. Jadi ringan-ringan saja, nggak usah terlalu kencang. Nah, ini agak sakit di bagian dalam sini. Nah, ini. Oke, lenturkan bagian sininya. Nah, sini. Ya. Terus bagian sininya. Nah, kemudian sininya. Nah, kemudian sininya. Ya. Terus di bagian sininya. Nah, ini dilenturkan seperti ini biar relaksasi semua ke saraf-saraf tangannya. Ini sama dengan refleksi di jari-jari kaki. Oh ya, aku bantalnya nggak apa-apa, biar agak nyaman sedikit. Bantalnya posisikan seperti di sini. Nah, sip. Nah, ya, masih. Yang ditahan itu satu, biar nyaman itu berpulangan. Nah, agak sedikit bermasalah tadi karena kena pressure yang sangat luar biasa saat panco, ya kan? Karena biasanya kalau panco main-main itu tidak persiapan, nggak dilentur-lenturin dulu, nggak pemanasan dulu, dan setelahnya juga nggak dilenturin lagi. Akan saya coba dirilis lagi. Coba gerakin. Lebih enak atau lebih parah? Lebih enak. Nggak seperti yang ganjel kan? Ya? Sininya masih dikit. Di bagian sininya. Pas dia kalau ke sini Udah enak. Tapi kalau Pas ini masih ada yang kayak tertahan. iya. Nah, ini biasanya kalau ini otot di bagian sini. Ini kita lentur-lenturkan aja seperti ini. Ini kalau masalah di sini bisa kita dorong ke atas begini. Tergantung permasalahannya seperti apa. Ya. Nah, kalau ke atas ini bisa kita tarik seperti ini. Pokoknya sesuaikan aja. Sesuaikan permasalahan yang ada. Jadi tidak harus ke atas, harus ke bawah, enggak. Dan tekanan yang penting tekanannya sesuaikan. Oke, bagian sini kita lenturkan sini. Ototnya yang di atas juga jangan lupa. Di sini kita lenturkan. Karena armnya di sini tuh pasti ikut kerja keras waktu main panco.
Oke, coba kita lenturkan. Gerakin begini nih, turun, sip, sip, putar balik, berubah. Cuman belum maksimal. Nah, nanti dilatih aja. Karena tidak semua sakit bisa selesaikan dengan pijat. Kadang kita cuma melenturkan, nanti tinggal butuh latihan. Rasa nyeri itu kadang karena stres otot yang nggak pernah kerja keras, langsung dipaksa full kekuatan, dan pressnya terlalu besar, akhirnya kalau nggak kuat otot bisa robek. Kalau otot sudah robek nggak bisa dipijat lagi ya, harus rest dulu biar recovery alaminya. Jadi akan timbul sel-sel baru, dia akan memperbaiki dengan sendirinya. Tinggal kompres aja kalau baru terjadi. Apalagi kalau sempat bengkak, kompres pakai air dingin dulu. Nanti kalau udah 3-4 hari baru kompres pakai air hangat. Kalau masih suka panjang lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba ada perubahan nggak? Hah? Beda? Beda rasanya? Udah lebih oke atau lebih parah? Jadi pijit itu dua kemungkinan bang, satu tambah enak atau tambah parah kan? Ini keperan kalau dunia pijit itu ada dua kemungkinannya itu, kemungkinan satu tambah enak atau tambah parah. Ini malah kelihatannya ototnya lebih kuatan yang kiri dibanding kanan. Iya, saya kidal. Kidal? Pantesan. Beda. Harusnya panjangnya pakai kidal. Pakai yang kanan. Ototnya lebih yang kiri gitu. Jadi otot besar itu kan terbentuk karena mati. Otot kuat itu karena mati. Kalau enggak dilatih terus yang enggak kuat lagi. Model otot-otot di jari saya ini wajar kalau otot jari saya begini, karena tiap hari saya latihan. Latihannya bukan nunjukin samsel bukan apa enggak, tiap hari mijit orang aja. 2, 3 itu wajar kalau otot di jari saya terbentuk dengan sendirinya. Terus tiap malam habis mijit pasti saya lentur-lenturkan lagi. Karena kalau enggak paginya bisa kram. Berarti bisa memijit diri sendiri. Insya Allah bisa bang. Asal kecangkau aja bang. Ya di sini kalau kecangkau ini masih bisa, sini masih bisa. Kalau tangan masih bisa, kaki masih bisa. Kalau abang ini bisa dipijit sendiri saja. Tekanannya jangan terlalu kenceng kalau relaksasi, betul relaksasi. Betul ototnya rileks, aliran darah lancar, dia nyaman. Ikutin aja ntar kalau ini. Coba di kos-kosan kan. Nanti kan, oh sakit ini buka YouTube-nya. Iya. Ya kan? Kemana ini dipencet di sini coba kan gitu kan. Ini kan beda nih. Angle-nya sama yang kanan kan beda. Kalau ini kan nggak bunyinya nggak ini, ya kan? Tapi kan katuk kan ini. Oke. Terus jangan lupa otot di sininya, maaf ya, santai aja, rileks. Ini yang masuk angin bisa dicoba di sini, lentur-lenturkan seperti ini. Ya. Kemudian di sini pas celah-celah dari tulang iganya ya. Nah ini maaf, ini bukan porno aksi porno, ini bukan seperti yang lagi rame dokter USG ya. Nah ini seperti ini. Nah ini sininya ini bisa dilakukan sendiri, sini otot sininya. Nah, ini kalau yang sering masuk angin ini bisa dicoba dibenturkan. Nah, ini sama sini, ini kan beda nih. Yang kiri sama yang kanan itu beda ototnya.
kekuatan yang otot kiri. Silahkan bang yang kanannya bang, biar seimbang. Kalau angkat beban, angkat barbel disamakan. Kalau sini 10 repetisi, sini 10 sudah. Jangan yang mentang-mentang kuat 15 itu 10. Nanti jomplang dia. Enggak simetris ntar untuk kakinya. Untuk kakinya apa? Untuk otot di dada sama otot di lengannya. Bismillah. Nah, untuk perut ya. Untuk perut seperti ini. Pelan-pelan saja. Tapi kalau yang di sini udah gembung sekali nih, saya sarankan jangan. Karena bisa jadi itu lambungnya yang radang atau livernya yang sakit. Kalau dipaksa dipencet-pencet nanti malah jadi rusak. Itu udah medis kalau itu. Karena semua yang saya lakukan di dunia perpijatan ini saya sinkronkan dengan ilmu kedokteran. Jadi biar tidak berseberangan dengan ilmu kedokteran. Dan saya juga pernah menjadi dokter juga. Ini seperti ini pelan-pelan saja ya. Jangan terlalu, karena tujuannya hanya untuk melontarkan otot di perutnya ya. Nah, bagian sininya kita lontarkan spin juga. Ini pas di celah-celah dari tulang rusuknya ya. Nanti minum air hangat ya. Makan jangan sampai telat. Kalau udah kerasa lapar mungkin tanggung ngemil dulu, paling tidak digendel roti atau apa. Minum air hangat, air putih. Karena biasanya kalau anak kos itu sering mager. Udah selesai kaki, udah badan sudah. Maaf, ini yang bisa dikatakan totok wajah. Ini biasanya di spa-spa hotel-hotel bintang 5 itu ada. Biasanya untuk relaksasi dan biar bikin fresh dan memperlancar aliran darah. Kembali lagi memperlancar aliran darah itu senjata saya itu. Karena dengan darah yang lancar, insya Allah akan lebih sehat orangnya. Nah, bagian sininya, ini yang sering vertigo bisa dicoba sini. Nah, yang mikir skripsi nggak selesai ya di sini coba dilakukan sini. Nah, sini mikir tugas kuliah nggak beres-beres, bisa direlaksasi ini, benturkan sini. Kemudian bagian sininya. Nah, ini biar jelas benar tutup matanya. Nah, ini tekan-tekan dikit, dorong ke sini. Tapi jangan di pelupuk matanya, kasih alisnya. Kalau untuk pelupuk matanya sekedar nempel diginikan, set. Sekedar nempel diginikan, set. Nah, kemudian dari sini, ini tekan-tekan seperti ini, ya. Ini bagus ini. Yang katanya sakit rinitis bisa dibantu seperti ini, tempelkan di sini. Terus di sininya. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, otot sininya yang ini. Otot dilenturkan, otot yang pas nempel di tulang yang membentuk wajah sini. Ini banyak sekali sarafnya juga. Ini kita lenturkan seperti ini. Nah, bagian sininya di jangkaunya sini, tekan sedikit, dorong ke kiri sana. Ini tujuannya untuk relaksasi aja. Ya, untuk titik sarafnya itu bukan kalian saya, nanti biar yang punya keahlian di situ biar bikin video. Nah, karena saya bukan ahli saraf, saya hanya tukang pijat biasa saja. Nah, dari sini dorong sini ya.
Nih yang sering vertigo sini, atas sini lentur-lenturan begini, bisa pakai 3 jari sekaligus begini ya. Dari sini set sampai ke tengkuk sini, set. Tengkuknya dilentur-lenturkan seperti ini ya. Gimana rasanya? Ngantuk? Jangan diangkat ya, lepas saja. Nah gitu, jangan diangkat. Kalau diangkat ototnya kaku bang. Kalau otot kaku ditekan-tekan bukannya enak, nanti bukan cedera. Kemudian dari sini dorong ke samping atas set. Ini enak sekali, ini luar biasa. Ini orang bikin relaksasi di bagian kepala itu sangat menyenangkan. Kita ulangi dari sini, tekan-tekan begini sampai di sini, dorong ke samping set. Nah atasnya set, atasnya lagi set. Nah dari sini tarik ke atas set begini. Nah sampai di sini lentur-lenturkan seperti itu, pelan-pelan saja, nggak usah kalau kencang, sampai ujung pun. Terus otot sininya tekan sedikit, pas nempel di alis dorong sedikit set. Nah tekan-tekan lagi, jangan ditekan, asal nempel di pelupuk matanya. Nah begini, jangan ditekan, asal nempel di pelupuk matanya set. Nah kemudian dari sini tekan sedikit, tarik ke kiri kanan pas di bawah matanya sini ya. Ini biar tambah fresh. Nah dari sini, tapi tekanannya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti yang kulitnya iritasi, bisa merah-merah, karena habis pijit merah-merah nggak nyaman juga, nggak enak juga dipandang. Nah kemudian otot di sini ya kita lenturkan seperti ini di pundaknya ya. Ini otot di bagian pundaknya ya. Pokoknya ini posisikan kepala rileks, leher rileks, jangan sampai leher itu nahan kepala ya. Ini ototnya di sini, kita dorong ke kanan, keluar sisi luar, posisi seperti ini. Nah ini dari sini sini. Nah ini lehernya sini, lentur-lenturin aja. Nah, ini otot yang besarnya kita jepit-jepit kecil, jangan terlalu kencang, ntar sakit. Nah, hanya untuk merangsang darah itu biar lancar. Telingannya sama seperti tadi, seperti ini. Ini taruh di sini begini kan. Insya Allah aman, insya Allah sehat. Insya Allah habis dipijit itu enggak cedera. Intinya tekanannya jangan terlalu kencang. Nah ini yang sering sakit itu bagian sini, tekan-tekan aja sini ya, dorong sini. Kalau pas pelupuk matanya jangan tekan, sudah nempel aja. Oke, sudah untuk di bagian wajah dan kepala. Makanya saya lebih seneng pijat itu nggak ke rumah, saya yang mendatangi. Karena apa? Habis diginikan tuh rasanya pasti ngantuk biasanya. Jadi saya langsung istirahat, nggak berkendara lagi. Tapi berhubung beliaunya ke rumah ya kita layani. Mudah-mudahan nanti sampai kos masih bisa nahan ngantuknya. Nanti sampai kos tidur, kalau besok pagi ada kegiatan pasang alarm biar bangunnya sesuai yang diharapkan. Oke, apa lagi? Yang kira-kira masih kurang nyaman, yang jadi sakit atau jadi apa? Udah enak semua? Kesan-kesannya dipijat Mas Bejo? Enak sih, ramah masnya, terus juga pijitnya nggak terlalu yang menyesuaikan kondisi badan. Cukup. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu dari Pijat Mas Bejo.
Oke kawan-kawan, ini langsung ke Bang Bagus tadi dari Indramayu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berbagi dengan teman-temannya di kos Bang ya. Kalau teman-temannya di kos gak kurangnya badan bisa lihat video langsung praktekkan. Ya, yang penting yang tulang jangan. Iya. Ya, kalau tulang itu hati-hati rawan. Kalau sekedar otot asal jangan terlalu kenceng tekanannya ya. Sekian dari saya di Bicara Mas Jo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bagus yang bersedia kita upload nanti. Insya Allah ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena semua hanya manusia biasa. Udah mulai enak. Oke, sip. Gak ada yang cedera? Habis pijit? Nggak ada mas. Mana? Udah oke?